Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat setia pendengar Aroma Sabda. Kini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, dan Paskah pun semakin mendekat. Bacaan-bacaan yang disajikan kepada kita semakin menegaskan kemaharahiman Allah. Bacaan Injil hari Minggu Prapaskah kelima ini menampakkan karakter khas Allah, yaitu kasih dan kerahimannya. Allah yang tampak dalam diri Yesus Kristus menunjukkan kerahimannya kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Berdasarkan hukum Taurat, orang yang kedapatan berbuat zina harus dihukum mati, yaitu dilempari batu sampai mati. Menarik bahwa di tengah-tengah orang yang menuntut untuk mengadili perempuan itu, yaitu orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang lainnya yang menganggap diri berpegang teguh pada hukum Taurat, Yesus menunjukkan suatu hukum yang melampaui segala hukum, yaitu hukum kasih. Ketika orang banyak itu terus menuntut Yesus hanya menunduk ke tanah dan menulis sesuatu, dan kemudian berkata, "Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia menjadi orang yang pertama melempari perempuan itu dengan batu." Hal itu justru membuat orang-orang itu pergi satu persatu. Mereka pergi tanpa seorang pun menghukum perempuan itu. Tidak dikisahkan apa yang ditulis Yesus di tanah, sampai-sampai Yesus menunduk 2 kali untuk menulisnya.
Tetapi dapat dipastikan bahwa karena hal itu jugalah yang membuat orang-orang itu pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu tanpa menghukum perempuan itu. Yesus sendiri pun tidak menghukum perempuan itu, tapi dengan lembutnya dia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, dan pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Inilah kerahiman yang sejati. Yesus yang tidak berdosa, kalau kita lihat dari perspektif hukum Taurat tadi, sesungguhnya hanya dialah yang layak untuk menghukum perempuan itu. Tetapi apa yang dibuat Yesus? Yesus tidak menghukumnya, tapi justru Yesus menunjukkan suatu hukum baru, yaitu hukum kasih, hukum yang melampaui segala jenis hukum. Hukum kasih menekankan kemanusiaan. Dalam hal ini, Yesus menekankan etika kepedulian. Dia peduli terhadap martabat kemanusiaan perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yesus tidak menghukum perempuan itu, tapi justru peduli kepadanya dan mengangkat harkat dan martabatnya. Yesus menasihatinya bahwa martabatnya lebih luhur dari dosa-dosanya. Maka Yesus dengan tegas mengatakan, "Pergi dan jangan berbuat dosa lagi." Karena dosa itu sesungguhnya mencorengi martabat sejati manusia yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Hukum sejatinya untuk manusia, dan manusia bukan untuk hukum. Inilah yang juga mau ditegaskan oleh Yesus. Lalu, apa yang menjadi pesan bagi kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, terkadang kita merasa lebih suci dari orang lain, sehingga ketika melihat kesalahan, meskipun sedikit kesalahan dari orang lain itu, kita langsung menghakiminya. Kita lupa bahwa tak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna, termasuk diri kita. Maka, introspeksi diri menjadi sangat penting ketika berhadapan dengan realitas kedosaan manusia, agar kita tidak serta-merta untuk kemudian menghakimi orang yang berdosa, karena kita sendiri pun juga adalah pendosa. Maka introspeksi diri menjadi penting supaya kita sadar bahwa hal yang perlu bukan menghakimi orang lain, tetapi memperbaiki diri sendiri untuk menjadi semakin lebih baik. Yang berikut, terkadang kita juga lebih menekankan aturan yang kaku dan irasional, lalu mengabaikan rasa kemanusiaan. Kita seringkali mengorbankan orang lain demi aturan, demi hukum yang seolah-olah menjadi segalanya. Kita lupa bahwa hukum itu ternyata sangat irasional. Nah, ketika irasional, untuk apa kita patuhi hukum itu? Misalnya dalam hukum Taurat tadi, karena berbuat zina maka seseorang harus dihukum mati. Kenapa tidak diberi hukum yang lain yang lebih ringan, yang tidak melenyapkan kemanusiaannya, tidak melenyapkan hidupnya, tetapi membuat dia jerah untuk kemudian tidak melakukan dosa lagi? Maka pendekatan Yesus sangat baik untuk kita praktikkan. Yesus mendekati persoalan itu dengan hukum cinta kasih, merangkulnya, mengajaknya untuk kemudian bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Namun bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan harian kita seringkali lupa bahwa sesungguhnya persaudaraan, kemanusiaan itu melampaui segala jenis hukum. Kita seringkali menekankan aturan yang kaku, yang irasional, lalu melupakan, mengorbankan persaudaraan dan mengorbankan kemanusiaan. Mari, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sahabat setia pendengar Aroma Sabda, agar kita layak untuk berpartisipasi dalam Paskah Tuhan, maka kita perlu untuk introspeksi diri, mengoreksi diri, dan mengedepankan hukum kasih dengan melakukan kebajikan-kebajikan, etika kepedulian kepada setiap orang yang kita jumpai, entah siapapun itu, orang yang kita kenal ataupun orang yang
baru pertama kali kita kenal atau orang asing yang mungkin saja Allah hadirkan kepada kita untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji sejauh mana kasih kita berkembang. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.